Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu sekalian, Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita di pekan ini, di hari Sabtu ini ya, di hari ini tanggal 6 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, bertepatan tanggal 6 juga ya, Februari 2014. Akan sebenarnya disampaikan, insyaallah kita akan bahas dua hadis dalam Arba'in Nawawiyah ya. Namun yang pertama sudah sempat kita bahas, jadi mungkin agak cepat insyaallah. Sebagai pendahuluan, kembali kita merefresh sekaligus menyegarkan dan mendasarkan apa yang kita lakukan ini kepada satu hal yang memang menjadi prinsip utama kita, yaitu syahadat la ilaha illallah ya. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita mendapat nikmat hingga hari ini untuk berpegang teguh komitmen dengan syahadat la ilaha illallah ya. Dan bahkan alhamdulillah, jadi ibu-ibu di sini juga telah membawa orang lain untuk berkomitmen kepada syahadat la ilaha illallah ya. Sebagaimana kita ingatkan, tentu komitmen dari syahadat ini adalah mengimani Allah SWT sebagai satu-satunya ilah ya. Maka pada kesempatan ini mari kita mengingatkan diri untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semua yang kita lakukan hendaknya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertama, mari kita mengingat kembali komitmen kita kepada syahadat ya. Syahadat ada dua komitmen ya, Bu ya. Apa komitmen pertama? Komitmen syahadat itu kalimat la ilaha illallah ya, dua kalimat syahadat kita itu komitmen kepada Allah SWT, menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah sebagai tujuan dari ibadah kita ya. Sehingga semua ibadah kita hendaknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi peringatan bagi kita, semua amal kita hendaknya ikhlas lillahi ta'ala ya. Ini pertama ya. Dan yang kedua, komitmen kedua tentang ikhlas ya. Ibu-ibu sekedar kembali mengingatkan sebuah hadis yang senantiasa harus diingat ya. Innamal a'malu binniyat ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu berangkat dari niat, dan yang kita peroleh, jadi yang ibu-ibu peroleh nanti ya, dengan berkegiatan datang ke sini, itu yang didapat apa? Apa yang diniatkan ya. Jadi yang akan dibawa pulang, yang akan menjadi catatan kita di hari akhirat nanti adalah apa yang kita niatkan, apa yang diniatkan oleh ibu-ibu ya. Maka niat yang paling mendasar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang paling mendasar ya. Jadi kembali mari kita niatkan semua ini semoga menjadi catatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini komitmen kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga komitmen kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita juga bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala ya, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kurang tahu, sudah dipelajari di majelis ini, tapi ada 4 konsekuensinya iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa itu 4 konsekuensinya? Ya kalau belum berarti sekalian diingat-ingat, sekalian dicatat. Yang pertama adalah at-tasdiq fima akhbar, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kembali, ini buah dari komitmen kita kepada syahadat, dua kalimat syahadat kita. Maka ketika kita menjadi Islam dan terikat dengan kalimat syahadat, ini yang harus menjadi sifat kita. Tasdiq fima akhbar, membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sifat yang pertama yang tadi ya, yaitu menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang diibadahi ya.
atau Allah sebagai satu-satunya ilah. Ilah itu apa? Mari refresh lagi. Ilah itu apa? Ya, ilah itu zat yang disembah ya. Al-ma'budu bihaqqin, zat yang memang berhak disembah, itulah ilah. Disembah dengan 3 sifat, yaitu rasa cinta, rasa harap, dan takut. Ya. Maka komitmen kita itu menjadikan rasa cinta kita tertinggi, rasa harap kita tertinggi, dan rasa takut kita tertinggi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah di antara cara kita, mudah kita menerangkan Islam, yaitu kembali kepada kalimat syahadat ini. Begitupun mungkin kepada rekan-rekan atau saudara, bahkan mungkin suami, bahkan mungkin kerabat yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, karena kenalkanlah Islam intinya, yaitu syahadat itu sendiri. Ya. Syahadat itu sendiri, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya tempat di mana cinta kita terbesar hanyalah kepada Allah SWT, rasa takut kita terbesar adalah kepada Allah SWT, dan rasa harap kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti pertama dari Islam, yaitu syahadat pertama, la ilaha illallah. Dan yang kedua tadi kepada Nabi kita Muhammad SAW, tasdik fima akhbar, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tasdik fima akhbar, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, ada yang tidak tahu? Oh, tahu semua? Yang keempat, tasdik fima akhbar, mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Yang keempat, tidak menyembah Allah SWT kecuali dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang empat itu yang dikatakan para ulama kita. Allah ya'budullah illa bima syara'a, tidak menyembah Allah SWT kecuali dengan apa yang disyariatkan atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir. Ya. Jadi ini kalimat syahadat inilah yang menjadi ruh kita sebagai seorang muslim. Itulah yang juga membuat kita beda dengan non-muslim. Itulah yang ibu-ibu ajak kepada suaminya ya. Kalau yang suaminya mu'allaf ya, yaitu menjadi seorang Islam, menjadi berubah dengan kalimat syahadat. Ya. Jadi tidak hanya berubah, ada hal-hal lain tentunya yang kita berubah, menjadi tidak makan babi misalnya. Itu satu hal, tetapi yang lebih mendasar adalah komitmen terhadap kalimat syahadat. Ya, komitmen terhadap kalimat syahadat. Khair. Kemudian lebih khusus, Ibu sekalian, lebih khusus, ya tadi 2 kalimat syahadat yang menjadi catatan maksudnya, seandainya ada ujian tentang kalimat syahadat, biasanya itu pertanyaannya apa makna kalimat la ilaha illallah. Maka sebaiknya kita bisa jawab ya. Meskipun tidak ada ujiannya sih, ujian formalnya ya. Tapi sehari-hari kita diuji sebenarnya. Bagaimana cinta kita tertinggi adalah hanya kepada Allah SWT. Rasa takut kita tertinggi hanyalah kepada Allah SWT. Rasa harap kita tertinggi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalimat syahadat yang kedua ya, yaitu komitmen kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian pertama tentang mengingatkan kita komitmen kita kepada syahadat ya. Buahnya juga adalah mari kita cek keikhlasan kita ya. Yang kedua, Ibu sekalian, ini bagian pertama tentang itu. Hadis arba'innya sendiri nanti bagian 3 ya. Bagian kedua adalah tentang beberapa keutamaan yang juga seharusnya senantiasa memotivasi kita. Pertama, keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaq alaih dari sahabat Muawiyah. Nabi kita Muhammad SAW
menyampaikan, dan ini sebuah informasi yang sebenarnya sangat penting, ya. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, pingin nggak Allah SWT menginginkan kebaikan bagi ibu-ibu? Pingin? Ya. Jadi bayangkan Allah menginginkan kebaikan bagi kita, maka tentu Allah akan memberikan banyak kebaikan. Ya. Maka hadis ini memberikan informasi yang sangat penting bagi kita dan seharusnya menjadi motivasi seumur hidup kita. Ya. Salah satu motivasi penting kita. Hadisnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Hadisnya, barang siapa yang Allah ingin kebaikan bagi orang tersebut, maka di antara cirinya adalah yufaqihu fid dini. Allah akan membuat dia faham tentang masalah agama. Jadi kembali, tentu kita ingin Allah SWT ingin kebaikan bagi kita, ya. Dan kita tidak tahu apakah Allah ingin kebaikan bagi kita atau tidak, tapi di antara tandanya adalah dengan Allah menganugerahkan kepada kita pengetahuan, pemahaman tentang agama Islam ini. Pemahaman tentang apa? Agama Islam. Hadisnya jelas? Faham hadisnya? Apa? Ulang. Jadi hadisnya, man, barang siapa-siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah ingin kebaikan bagi orang tersebut, ya. Jadi ini informasinya. Jadi apa yang akan disebutkan adalah ciri orang yang Allah ingin kebaikan bagi orang tersebut. Cirinya apa? Ya, yufaqihu fid dini. Allah akan membuat dia faham dalam masalah agama. Maka hadis ini, kira-kira bagaimana sikap kita setelah membaca hadis ini? Harusnya, ya, sebagaimana ibu-ibu mungkin bilang kepada anak-anaknya, kalau ingin disayang ibu, maka kerjakan PR. Tentu harapan ibu adalah anaknya ingin disayang ibu, itu satu. Ya. Yang kedua, karena anaknya ingin disayang, maka anaknya menjadi begitu rajin mengerjakan PR. Ya. Maka di sini sikap kita bagaimana? Maka sikap kita kira-kira bagaimana, ya? Kira-kira bagaimana sikap kita harusnya setelah membaca hadis ini? Belajar. Ya, artinya setidaknya memberi perhatian kepada ilmu Islam. Bagi diri kita, juga bagi orang-orang sekitar kita. Ya. Termasuk buat ibu, dan juga yang juga tidak kalah penting adalah buat putra-putri ibu. Ya. Karena ketika orang tua memperhatikan kepentingan pendidikan agama, maka dia akan mengarahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama. Ya, tidak kalah dari pendidikan-pendidikan yang lainnya. Ya. Jadi pendidikan agama juga penting. Ya, ini pertama, ibu-ibu, mari kita motivasi. Termasuk kedatangan kita di sini adalah datang untuk berusaha menjadi orang yang Allah ingin kebaikan kepada kita. Kan luar biasa, ya. Allah ingin kebaikan kepada kita dan kita mengejar itu, insyaallah. Ya. Jadi meskipun bentuknya tidak sekolah resmi, sekolah formal, hanya kajian dari kajian ke kajian, tapi insyaallah kalau dicatat dengan baik, coba difahami dengan baik, insyaallah bisa memahami agama ini, ya meskipun sedikit, tapi insyaallah kita bisa memahami agama ini. Ya. Jadi itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama, ya. Hadis pertama di bagian kedua, yaitu tentang motivasi-motivasi umum. Jadi kita adalah umat yang termotivasi untuk mengejar ilmu, ya, untuk mengejar ilmu. Ya.
Makanya ibu-ibu kesini adalah mengejar ilmu, satu hal yang insya Allah luar biasa. Yang kedua, lebih khusus dari ilmu. Yang kedua apa? Hadis yang juga terkenal. Jadi ini hadis-hadis terkenal sebenarnya. Kita coba ulang. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi kita SAW mengatakan, hadis yang juga muttafaq alaih, hadis yang sahih. Nabi kita SAW mengatakan apa? Apa Nabi kita SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kembali, yang terbaik di antara kita siapa? Yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang terbaik siapa? Yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang terbaik di antara kita, atau khairukum, yang terbaik di antara kalian menurut Nabi kita Muhammad SAW adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kembali, kira-kira respon kita setelah mendengar hadis ini bagaimana? Bahwa yang terbaik ternyata yang terlibat dalam dua kegiatan ini, belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar, ya. Dan ini dua putaran, ya. Seseorang tidak mungkin mengajar sebelum belajar. Semakin dia mau mengajar, semakin dia perlu belajar, ya. Maka ini dua putaran yang begitu berkah. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan kembali, ibu-ibu, ini virus yang perlu disebarkan. Virus apa? Virus Al-Qur'an. Ya. Semangat Al-Qur'an, semangat untuk terlibat dua ini. Kalau bisa ngajar, ngajar. Kalau enggak, ya belajar. Ya. Bisa kita bayangkan ke perubahan yang terjadi di komunitas atau di lingkungan ketika setiap orang punya semangat ini. Dia datang kemudian dia bertanya ke temannya, mau saya ajar. Oh, ternyata pintar, ya udah saya belajar deh. Ya. Ya, atau bisa dibalik, ya. Yang jelas tentu tanpa perasaan siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih apa. Baik, kalau ada yang bisa kita ambil pelajaran, kita segera ambil pelajaran. Ya, kalau ada yang bisa kita ajarkan, segera kita ajarkan. Ya, bahkan dari hal yang sederhana, mengajarkan Iqra, ya, kepada sesama ibu-ibu, ya, itu pun hal yang mulia insyaallah. Ya, itu hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, sebagai di bagian kedua ini, Nabi kita SAW mengatakan, Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik apa? Akhlaknya. Kita tadi bicara mengajar ilmu, secara khusus terlibat dalam kegiatan Al-Qur'an yang merupakan sumber ilmu. Hadis ini juga memotivasi kita, ternyata pada ujungnya yang diinginkan dari ilmu, dari Al-Qur'an adalah apa? Perubahan, perbaikan dari akhlak kita. Ya, jadi yang diinginkan adalah perubahan, perbaikan dari akhlak kita. Ya. Jadi semoga bisa difahami, inilah motivasi kita. Bagaimana kita termotivasi mengejar ilmu, mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, dengan belajar dan mengajar. Dan perjuangan yang lebih berat adalah bagaimana kita merubah akhlak kita. Akhlak secara umum, akhlak kepada Allah SWT dengan ibadah kita. Ya, yang tadi itu juga sebagian ulama mengatakannya akhlak, ya, akhlak kepada Allah SWT. Ikhlas kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu bisa catat surah Fatir ayat 28. Surah Fatir surah ke-35 ayat 28. Di situ Allah SWT memberikan batasan siapa orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, misalnya dalam majelis ini saya kebetulan menyampaikan materi, ibu mendengarkan. Tapi tidak otomatis yang disebut berilmu secara syariat, ya, secara hakikat, ya, itu tidak otomatis yang memberi materi.
Ya. Sehingga kembali seperti tadi disampaikan, tidak perlu ada rasa sombong, tidak perlu ada rasa rendah ketika belajar ataupun mengajarkan. Karena yang berilmu Allah sebutkan siapa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah para ulama lah yang takut kepada Allah SWT. Orang-orang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dinilainya bukan dari banyak hafalan saja, bukan dari banyak buku yang sudah dipelajari saja, tapi nilainya apa? Nilainya apa? Apa, Bu? Apa nilainya? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-Fatir tadi ya. Jadi surah Al-Fatir punya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah para ulama. Ulama di sini bukan hanya para ulama yang kita istilahkan ulama besar atau para ulama kita, ya, tetapi orang yang berilmu. Tentu dengan berbagai tingkatannya, ya. Ya, jadi 3 hadis tadi apa? Hadis yang pertama apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, mengajar ilmu. Yang kedua, Al-Qur'an. Yang ketiga, akhlak. Ya. Ya, akhlak. Sehingga kembali mengingatkan yang nomor 1 dan 2 tadi, kita bicara ilmu, kita bicara Quran, ujung-ujungnya adalah apa? Akhlaknya. Bagaimana ilmu dan Al-Quran bisa merubah akhlak dia. Merubah akhlaknya kepada Allah SWT dan akhlaknya kepada makhluk. Ya. 3. Semoga mudah. Sementara dicatat dulu. Nanti di bis dibaca. Kalau naik bis. Ini diantara ciri penuntut ilmu itu adalah mengulang pengajiannya, mengulang bacaan pengajiannya. Pernah ya mengulang bacaan kajiannya? Insya Allah pernah ya. Iya. Kalau lupa mah biasa. Baca lagi. Ya, jadi 3 hadis tadi, kembali hadis yang menjadi motivasi umum kita mengejar ilmu secara khusus dekat dengan Al-Qur'an, tetapi kita perlu ingat yang di akhirnya yang diinginkan adalah apa? Perubahan. Adalah akhlak, adalah tampilan. Bukan tampilan, maksudnya bukan tampilan fisik ya. Adalah berubah. Bagaimana dia berubah dengan Allah SWT, ibadahnya, berubah dengan sesama, ya. Khair. Ya, insyaallah kita masuk ke hadisnya. Maka setiap kita membahas hadis, beberapa hal ini yang perlu kita ingatkan. Kita semangat mencari ilmu, ya, secara khusus Al-Quran, dan juga bagaimana akhlak apa yang harus saya rubah dari hadis ini. Perubahan apa yang harus kita miliki dari hadis ini. Secara singkat kita coba baca dan ambil pelajaran singkat dari hadis nomor 24 ini. Ini hadis ke-24. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang hadis Al-Arba'in Nawawiyah, ya, yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Ya. Di hadis ke-24 ini ada begitu banyak pelajaran besar, ya. Kita telah bahas di pertemuan sebelumnya sebenarnya, tapi sekarang kita ringkas saja. Hadisnya dari siapa? Imam Nawawi adalah yang mengumpulkan hadisnya. Siapa? Bukan. Ya, sahabatnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bisa baca di link yang telah apa? Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Ya, nomor 24. Sahabatnya yang menceritakan hadis ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya Jundub ibnu Junadah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis apa? Hadis apa?
Hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu biasanya berhenti dari Rasulullah. Ini Rasulullah pun berkata lagi, Allah berkata. Pertama, Allah SWT mengatakan kalimatnya, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ini kalimat pertama. Wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku, Allah SWT, haramtu dzulma ala nafsi, telah mengharamkan kezaliman kepada diri saya sendiri, yaitu kepada Allah SWT, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku, Allah SWT, menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Kembali, ini ilmu dari Allah SWT, ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya pertama, Allah SWT berkata, Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Apa pelajarannya? Allah tidak mungkin zalim. Maka kembali kepada akhlak tadi, akhlak kita kepada Allah SWT, muamalah kita kepada Allah SWT, jangan pernah suudzon kepada Allah SWT. Jangan pernah berpikir Allah SWT zalim kepada kita atau kepada siapapun. Ya. Kembali, ini bagaimana ilmu memperbaiki akhlak kita. Ilmu memperbaiki akhlak kita kepada Allah SWT. Tidak boleh zalim kepada Allah SWT. Ya, tidak boleh suudzon kepada Allah SWT. Apalagi mengatakan Allah telah zalim kepada kita atau Allah telah zalim kepada makhluk manapun, ya. Kembali, Allah sendiri yang mengatakan Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Dan ini kaidah yang umum, Ibu sekalian, Ibu bisa pakai dalam banyak kasus. Ya, tidak mungkin Allah SWT itu menzalimi siapapun. Ya, tidak mungkin Allah SWT menzalimi siapapun. Termasuk siapa? Termasuk Fir'aun, katakanlah. Termasuk para pelaku dosa, maka dosa itu adalah tanggung jawab mereka, itu adalah pilihan mereka. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah, Allah zalim karena Allah sendiri yang menginginkan Fir'aun melakukan itu, maka kita katakan enggak. Ya. Ada yang salah dengan pemahaman itu karena tidak mungkin Allah zalim. Faham ya, Bia? Jadi tidak mungkin Allah zalim, sebaliknya Allah Maha Adil. Bahkan lebih dari itu, Allah Maha Rahmat. Jadi keadilan artinya, ya, Allah Maha Rahmat, ya. Allah Maha Adil dan Maha Rahmat. Yang kedua, pelajarannya adalah, ya, silakan. Itu kalau misalnya Allah tidak menzalimi seperti itu kan? Ya. Saya pernah itu sih orang yang nulis seperti orang biasa yang nulis, kalau kita kebaikan di balasannya itu didobel gitu. Kalau misalnya kita berbuat pun balasannya pun didobel, itu benar gitu, Pak? Kalau kebaikan didobel kita beruntung ya, tapi kalau kejahatan kita terus dibalas dengan didobel, itu sama aja menzalimi. Ya, yang salah berarti di situ. Kejahatan tidak didobel, ya. Kejahatan dibalas sesuai. Ya. Satu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang sama. Ya. Sedangkan kebaikan minimal 10 dan berlipat sampai 700. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Ya. Ambatat sab'a sanabil. Tumbuh 7 cabang dan setiap cabang ada 100. Jadi sampai 700. Bahkan ada yang lebih dari 700. Apa itu? Yang bernuansa sabar, ya. Saum, sabar, itu tidak ada batasnya, Allah bilang. Kalau misalnya maaf ya, kita sholat, tapi sholatnya nggak khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, tetap poinnya 1. Kalau nggak khusyuk berarti kosong. Itu wallah alam penilaiannya, karena khusyuk dan tidak khusyuknya wallah alam, ya. Kalau dia misalnya dia ria atau dia tidak ikhlas, ingin dilihat, bisa jadi malah 0 besar, ya. Jadi wallah alam menilainya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah sekhusyuk mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau ada selintasan-lintasan yang mengganggu, segera tutup, segera hentikan, ya. Dan kejahatan kembali dibalas 1, ya. Hanya yang perlu diingat, hati-hati akan adanya orang yang terinspirasi dengan kejahatan kita.
Jadi ada orang yang melakukan kejahatan gara-gara dia melihat kita, maka itu tanggung jawab kita. Kita dapat itu. Dosa jariah namanya ya Pak. Ya, semacam saja ya. Kayak MLM dosa ya. Maka itu perlu hati-hati. Dosanya itu sendiri tidak, tetapi karena kita menyebabkan, bahkan yang lebih bahaya, kita menjadi trendsetter ya istilahnya. Memulai kejahatan tersebut, ya. Memulai tradisi jahat tersebut, maka dia bisa bertanggung jawab atas semua orang yang melakukan kejahatan tersebut di daerah itu. Waliyadzubillah. Ada ya? Mau main? Silakan. Ya. Ya. Jadi itu kalimat pertama apa? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman. Ya. Pekan lalu kita bahas kezalimannya itu adalah termasuk kesyirikan di antara ya. Bagi kita adalah kesyirikan dan semua dosa itu kezaliman. Ya. Kemudian kalimat kedua apa? Ibu bisa buka linknya ya. Ya ibadi apa? Kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua itu dalun, sesat, kecuali yang saya beri petunjuk, fastahduni ahdikum. Maka di sini keadaan kita tanpa hidayah Allah SWT adalah tersesat, maka bangunlah perasaan perlu untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini doa yang paling mulia di surah Al-Fatihah, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita meminta kepada Allah SWT agar ditunjukkan jalan yang lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ibu-ibu kembali, ini di antara doa yang perlu banyak kita minta kepada Allah SWT, khususnya dalam salat, ya. Hadirkan hati ketika minta itu. Ya, maka kembali di sini, perbaiki akhlak kita dalam salat. Ya, komunikasi kita kepada Allah SWT, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di luar bisa kita minta hidayah, ya. Bisa juga dengan doa misalnya yang terkenal apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah, wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu ini, ya, dalam Islam. Ya. Jadi kembali pelajarannya bagaimana kita meyakini Allah lah yang memberi hidayah kepada kita. Ya, Allah yang memberi hidayah kepada kita, dan bagaimana kita begitu perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk misalnya ada orang-orang yang mu'allaf, maka kita bersyukur kepada Allah SWT karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin merubah, jangan lupa juga meminta hidayah kepada Allah SWT bagi orang tersebut. Kadang kita lupa, ya. Kita sering membahas bagaimana strategi merubah orang. Tapi kita jarang mengandalkan senjata utama, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin ini yang perlu kita menjadi dasar, berdoa kepada Allah SWT, meminta hidayah bagi diri kita, ya, bagi pasangan kita, ya, yang terdekat, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi orang lain. Karena apa? Karena kita yakin Allah lah yang memberi hidayah. Kita hanya mengarahkan saja. Ya, kita hanya mengarahkan saja. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Ya. Bahkan Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada putranya. Ya. Bahkan Nabi Lut tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastahduni, minta hidayahlah kepadaku. Ahdikum, ini janji dari Allah SWT. Kembali, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, ingat janji ini, ingat janji ini. Ya. Jadi ini di antara adab dalam kita beramal dan dalam kita berdoa, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berdoa tetapi tidak yakin. Ya. Jangan berdoa tetapi tidak yakin.
Kalau berdoa, bangun keyakinan. Karena Allah sendiri mengatakan, minta hidayahlah, nanti saya beri hidayah. Dan ini Allah. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah berdusta. Ya. Yang masalah adalah, ya, yang perlu kita tanyakan adalah, apakah betul kita meminta? Ketika kita mengatakan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, apa betul kita meminta hidayah? Ya, itu yang perlu ditanyakan. Kalimat selanjutnya, kalimat yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Ini kita gabungkan ya dengan kalimat selanjutnya, wahai hambaku, kalian semua itu lapar, kelaparan, kecuali yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastat'imuni at'imukum, at'imkum. Maka minta makanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah beri makan. Lanjutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kalian semua telanjang kecuali yang diberi pakaian oleh Allah SWT. Ya, tadi pangan, sekarang pakaian ya. Pakaian tuh ya. Ya, pakaian sekarang. Ya. Jadi semua itu makanan, pakaian tidak bisa kita dapatkan kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pemberian dari Allah SWT. Makanya ayat-ayat tentang infak sering disebutkan, misalnya di awal surah Al-Baqarah, walladzina yunfiquna mimma razaqnahum. Dari apa yang Allah rezekikan, kemudian mereka berinfak. Ya. Jadi menyadari semua itu datang dari Allah SWT. Dan inilah dasar, inilah ruh seorang muslim. Ketika kita bilang tadi muslim adalah mengatakan la ilaha illallah, dia meyakini Allah sebagai ilah, bahkan juga sebelumnya sebagai Rabb, maka dia yakin ketika dia bisa, misalnya, alhamdulillah bisa memakai baju seperti sekarang ini, tidak terjadi kecuali karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk keperluan selanjutnya pun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ibu-ibu sekalian, ini akhlak. Bagaimana kita mengkondisikan hati kita menjadi hati yang selalu merasa hina, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali, perasaan hina dan juga aktif meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal ya. Merasa hina, fakir. Karena itu kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hal. Untuk segala hal, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita gabungkan tentang makanan dan pakaian, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, merasa hinalah, dan memintalah. Ada 3 aksinya ya. Apa? Bersyukur, merasa hina, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukurilah. Karena terkadang ya begitu sibuknya, merasa butuh maksudnya. Merasa fakir ya, istilahnya fakir. Para ulama kadang menuliskan al-fakir ilallah. Itu sebenarnya mereka menancapkan dalam dirinya bahwa mereka fakir kepada Allah SWT. Jadi bukan sombong ya, saya sudah merasa fakir, tapi sebagai rasa untuk menanamkan kepada dirinya bahwa dia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Bersyukur kepada Allah SWT, yakini semua ini dari Allah SWT. Ya. Yang kedua, merasa fakir, merasa butuh, dan yang ketiga, minta kepada Allah SWT. Ya. Dan 3 hal ini kembali selalu ada dalam jiwa kita. Makanya seorang muslim dia berbeda dengan yang lainnya. Meskipun mereka beraktivitas sama, tapi hatinya beda. Ya, suasana hatinya itu jauh berbeda. Mereka mengalami kesedihan yang sama, tapi dia ada dalam kondisi hati yang berbeda. Allah ceritakan ini dalam Al-Quran. Ya. Allah mengatakan dalam peperangan itu, kalian terluka, mereka juga terluka. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Kamu mengharapkan kepada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Celakanya sama, ya, dalam peperangan sama-sama luka, tetapi suasana hatinya beda. Ya. Begitupun kita, mungkin sama-sama naik bis, duduk berdampingan, ya. Tetapi suasana hati seorang muslim haruslah berbeda. Selalu ada Allah SWT.
ya, selalu ada Allah SWT. Dengan 3 hal tadi, selalu ada syukur, selalu ada rasa fakir kepada Allah SWT, dan rasa meminta kepada Allah SWT. Ya, 3 hal tersebut. Kembali, ya, dicatat dan kita coba bangun akhlak kita dengan 3 hal tadi. Poin selanjutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian bersalah terus, ya, berdosa terus, bil-laili wan-nahar, siang dan malam. Wa ana, tetapi aku Allah SWT, aghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni dosa semuanya. Ya, mengampuni dosa semuanya. Tapi semuanya ini adalah ketika dia hidup, ya. Kalau dia tobat, maka dosa kufur pun bisa dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi kalau terbawa mati, maka tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat Al-Qur'an sebutkan, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Ya, Allah mengampuni semua dosa kecuali apa? Syirik, ya. Kecuali kesyirikan. Kalau dibawa mati, ya. Tapi kalau dia syirik kemudian dia minta ampun kepada Allah SWT, Allah Maha mengampuni. Ya. Khair. Jadi di sini Masya Allah, Allah mengabarkan kita itu selalu lalai, salah kepada Allah SWT. Kecuali syirik ya. Iya, iya. Itu hibah juga. Hibah juga. Riba bukan syirik, ya. Hibah juga itu diampuni enggak? Syirik aja diampuni. Nah, khair, sederhana saja. Begini kaidahnya. Kalau syirik, maka kita yakin dia tidak akan diampuni. Lalu kalau ada orang meninggal dengan dosa besar, apalagi dosa kecil, maka kita katakan, ulama kita mengatakan, ya, tahta masyiatillah, terserah Allah SWT. Ada kemungkinan dia diampuni, ada kemungkinan dia diadab atas dosa tersebut, ya. Dan kita sama sekali tidak bisa meyakini, ya. Tentu kita bilang kita mengkhawatirkan orang tersebut terancam dengan adab, ya, orang yang membunuh, orang yang termasuk koruptor, ya. Maka kembali, meskipun kita benci koruptor, tapi mengatakan koruptor ahli neraka, itu loncatan yang terlalu jauh. Karena itu bukan hak kita mengatakan siapa ahli surga, siapa ahli neraka, kecuali kalau orang yang meninggal tidak dalam keadaan Islam, maka kita katakan iya, karena Al-Quran, Sunnah mengatakan seperti itu, ya. Maka dari itu kita berharap orang-orang bisa berubah sebelum meninggal, ya. Khair. Jadi apa di sini? Merasa selalu berdosa kepada Allah SWT, perbanyak istighfar, ya, kepada Allah SWT, ya. Perbanyak meminta ampun kepada Allah SWT. Ingat janji Allah SWT, fastaghfiruni, ini perintah, minta ampunlah kepada saya, aghfir lakum, akan saya ampuni. Ya, aghfir lakum. Maka kembali, tradisi istighfar, tradisi tobat, ini juga yang perlu dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, ya. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu ya hadis bahwa setiap pagi, setiap malam Allah menunggu kita. Dalam hadis disebutkan, dalam Riyadhus Shalihin bab taubat disebutkan hadis yang sahih, Allah SWT yabsutu yadahu, ya, membuka lengannya, membuka tangannya untuk apa? Menerima taubat. Jadi setiap malam orang membuka untuk apa? Menerima taubat orang yang bermaksiat di siang hari. Jadi orang yang bermaksiat di siang hari ditunggu, ketika masuk malam Allah menunggu dia untuk minta ampun atas dosa tersebut, ya. Jadi ada kesempatan. Dan yang dosa di malam hari ditunggu sebelum besok paginya, ya, untuk meminta maaf atas dosanya di malam tersebut, ya. Dan ini terjadi setiap hari. Bahkan tidak usah menunggu ganti malam ganti hari, ya. Setelah bermaksiat kita beristighfar, insyaallah langsung diterima, bisa. Ya. Ini janji dari Allah SWT, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta tolonglah kepadaku, aghfir lakum, akan saya ampuni. Maaf ya, bukan minta tolong. Minta ampunlah kepadaku, maka akan saya
ampuni, akan saya ampuni. Ya. Kembali ibu sekalian, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Nabi kita Muhammad SAW saja sehari berapa kali dalam hadisnya? Ya, satu hadis mengatakan 70, hadis lain mengatakan 100, ya. Sebagian ulama menyimpulkannya minimum maksimum, ya. Antara ini. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Istighfar 100 itu yang habis sholat itu Enggak, di luar. di luar gitu. Di luar. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya lagi di dalam istighfar astagfirullah Betul. Ya, dan itu Masya Allah di antara yang terbaik, ya. Perbanyak istighfar. Seandainya buah dari pengajian hari ini adalah membuat kita semakin rajin istighfar, cukup sekali, ya. Besar sekali dampaknya. Kembali perbanyak istighfar dan kampanyekan istighfar. Kampanyekan. Karena apa? Coba ibu lihat di surah An-Nur ayat 31. Nanti nggak apa-apa dilihatnya. Dicatat aja. Surah An-Nur ayat 31 di bagian akhir. Allah SWT mengatakan, apa? Allah SWT mengatakan tentang taubat, ya. Sebentar. Pak lupa ayatnya, ya. Surah An-Nur ayat 31. Khair. Ya, Allah mengatakan wa tubu ilallahi, dan bertobatlah kepada Allah SWT jami'an. Ada kata-kata jami'an. Kalian semua, ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kepada Allah SWT barengan, istilahnya, jami'an. Jadi perlu dikampanyekan ini. amal jaminya juga Iya, gimana? beramal sama-sama juga amal jami Amal jama'i maksudnya. dan jama'i. Ya, artinya taubat ini satu hal yang perlu dikampanyekan. Karena kita perlu taubat sama-sama. Ya, tidak bisa kita, yang penting saya sendiri taubat. Ya. Kalau ada orang lain bersalah, kita ingatkan, Anda harus taubat. Ya. Perbanyaklah taubat. Ya. Jadi kembali, mari kita tradisikan taubat, tradisikan istighfar, dan ajak orang lain juga untuk taubat dan untuk beristighfar. Ya. Sebagai catatan tambahan, silakan dicari, ada yang namanya bapaknya istighfar. Sayyidul istighfar. Keutamaannya apa? Siapa yang baca malam hari, yang baca sore hari, dan dia meninggal di malamnya, maka insya Allah dia masuk surga. Kalau dia baca siang hari dan dia meninggal di siang itu, maka dia juga masuk surga. Iya, kalau dia membacanya pagi dan dia meninggal di hari itu, maka insya Allah dia masuk surga. Kalau meninggal di petangnya dan dia dia membaca di petangnya dan dia meninggal malam itu, maka insya Allah dia masuk surga. Jadi ini semacam asuransi, ya, asuransi harian. Nah, itu kalau yang meninggal itu kan semua badannya kan nggak bergerak ya, kecuali lidah ya. Iya. Itu selalu kalau misalnya ada orang meninggal atau apa, suka ada keluarga atau apa, kita membimbing orang Iya. meninggal buat baca. Ya. Ya. Nah itu yang di sekeliling orang yang mau meninggal gitu, yang sekelilingnya yang lihat itu kita harus mesti baca apa atau Ya, yang disyariatkan adalah mentalkin, ya. Dalam hadisnya Nabi kita SAW mengatakan, "Lakinu mautakum." Talkinlah orang-orang meninggal kalian. Maksudnya di situ mautakum adalah orang yang menjelang meninggal. Ya, lakinu, artinya ditalkin. Yang paling utama adalah diajarkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tergantung kondisinya, sebagai ulama mengatakan. Kalau memang terlalu panjang itu la ilaha illallah, bisa yang lebih singkat. Misalnya Allahu Akbar, Subhanallah, atau istighfar, ya. Yang jelas kalimat-kalimat zikir yang baik. kadang kan ada orang yang kalau udah merasa kasihan atau panik atau apa gitu ya, ada baca bismillah atau apa istighfar gitu ya, Ya. bacain bimbing atau apa ya. Ya betul.
maksudnya itu dia udah bilang la ilaha illallah, dia diterima nggak sama Allah gitu. Oh, ya masalah diterima wallahu a'lam. Kembali itu mah bukan urusan kita. Ya itu di luar kita. Yang bisa kita lakukan adalah hanya membimbing dia semampu kita. Bahkan belum tentu dia mau bilang sebenarnya. Jangankan bicara diterima atau tidak, bilang saja belum tentu. Ya. Khair. Ya, jadi kalimat yang tadi adalah tentang istighfar. Ya, Allah mengatakan kita senantiasa berdosa siang dan malam, fastaghfiruni, beristighfarlah maka Allah akan mengampuni. Selanjutnya, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya, Allah selalu mengatakan wahai hambaku, kalian tidak mampu apa? Memudaratkan ataupun memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak ada kemudaratan yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun kemanfaatan. Ya. Jadi semua itu sebenarnya bagi kita. Mudaratnya bagi kita, manfaatnya juga bagi kita. Allah tidak perlu kepada kita dan Allah tidak bisa kita kurangi, ya. Kita tidak bisa beri mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Allah di sini lebih jauh lagi mengatakan, ya, menekankan yang tadi itu. Jadi Allah SWT kita tidak bisa memberi mudarat, ya. Meskipun orang-orang pada kufur semua, Allah tidak akan mudarat, ya. Allah Ibu bisa baca ya dalam lanjutannya. Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum." Seandainya yang awal dari dan akhir kalian, ya. Siapa awal kita? Awal kita siapa? Nabi Adam, ya. Sampai yang terakhir nanti manusia yang paling akhir. Dan itu baik manusia maupun jin. Jadi bayangkan banyak sekali, ya. Sekarang aja ada sekitar 6 miliar orang, ya. Sekarang. Dan setiap hari ada orang meninggal, ya, ada orang lahir lagi, ya. Nanti dikumpulkan semua itu, ya. Jinnya juga dikumpul. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya bertakwa kepada Allah SWT. Masya Allah. Semuanya, bayangkan. Semua manusia, semua jin bertakwa kepada Allah SWT. Allah mengatakan, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak menambah kerajaan Allah SWT. Kerajaan Allah SWT. Artinya apa? Allah tidak perlu kepada ketakwaan kita sebenarnya. Itu buat kita. Ya. Jadi mau kita bertakwa, mau kita soleh semuanya, Allah tidak ada untungnya. Karena semua itu untuk kita. Dan kerajaan Allah sudah begitu besar, sehingga penambahan seperti itu pun sudah tidak ada artinya. Bahkan mungkin tidak dihitung penambahannya. Padahal luar biasa, ya. Semuanya beriman kepada Allah SWT. Mungkin kita mengira, wah, pasti Allah. Tentu Allah senang, ya. Tetapi tidak berarti kerajaannya menjadi makin kuat. Ya. Sekarang pun kerajaan Allah adalah kerajaan yang paling mulia, ya. Artinya Allah tidak perlu kepada ketaatan kita. Kitalah yang perlu kepada ketaatan tersebut. Sebaliknya, Allah melanjutkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu. Sama tadi, semuanya. Dari awal sampai akhir jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ada dalam hati yang terjelek di antara kalian. Jadi hati terjelek, sebagian ulama menjelaskan, misalnya seperti Fir'aun semua gitu. Semuanya kufur kepada Allah SWT, semua, tidak ada yang beriman. Allah mengatakan, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi Allah pun tidak perlu kebaikan kita, Allah pun tidak rugi dengan kekufuran kita. Jadi Allah Maha Kaya, Allah Maha Ghani. Ini yang sering kita bilang, ya. Al-Ghani, Allah Maha Ghani. Jadi keimanan, ketakwaan itu memang buat kita. Ya, dosa itu, ya, bukan berarti kita yang menyakiti Allah SWT. Kita sendiri menyakiti diri kita sendiri. Ya. Bahkan Allah kemudian melanjutkan lagi, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sama, semuanya lagi.
jin dan manusia semuanya, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di dataran, di satu dataran semuanya, bergabung semuanya. Segede apa ya? Bumi pun mungkin tidak cukup ya. Berada di dataran semuanya, fasa'aluni. Kemudian masing-masing mereka meminta kepada Allah SWT. Masing-masing minta. Nah, misalnya di sini ya, satu minta apa, satu minta apa, semua minta. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Dan saya beri semua itu apa yang mereka minta, diberi semua. Banyak sekali ya, diberi semua oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan, ma naqasa dzalika mimma indi. Itu tidak akan, setelah Allah memberi semuanya itu, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul makhit idza udkhilal bahr. Kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam laut, ya. Maka kalau kita angkat, ada sebagian kecil air yang terangkat, tapi yang kecil itu kalau dibandingkan samudra yang luas, ya, tidak ada apa-apanya, dan bahkan para ulama mengatakan memang artinya tidak ada yang berkurang. Karena sebelumnya Allah mengatakan ma naqasa, tidak ada yang berkurang. Ya, Masya Allah, kembali ta'zim, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Itu hanyalah amal-amal kalian. Uhsiha lakum. Allah catat bagi kalian. Summa ufikum iyyaha. Kemudian Allah akan memberikannya mengembalikannya kepada kita, ya, amal-amal tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati amalnya baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, yang amalnya jelek apa? Fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia mengejek atau mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang akhirnya ini kembali ketaatan kita, amal soleh kita, Allah tidak perlu. Ya, sehingga Allah di ujungnya menekankan informasi pentingnya, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, itu semua amal kalian. Uhsiha lakum. Allah mencatatnya dan nanti dikembalikan kepada kita. Kalau baik, alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jelek, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ta'zim, mengagungkan Allah SWT, dan bahwasanya Allah tidak perlu kepada amal kita, kita yang perlu terhadap amal ini. Ya, kita yang perlu terhadap amal ini. Ya, sehingga bagi kita tidak usah bingung apakah Allah punya makhluk lain misalnya. Ada UFO atau apa? Wallahu a'lam, terserah Allah SWT. Jangankan UFO yang ada di langit ya, yang ada di laut saja kita tidak tahu, jangan-jangan ada. Ya. Yang jelas kita punya perintah, ya. Maksud saya, artinya itu sudah di luar lingkup kita. Ya. Yang jelas perintah bagi kita jelas, arahan bagi kita jelas dengan dikiranya para nabi, maka tinggal kita beramal mengikuti amalan tersebut. Hai. Itu hadis dari yang nomor 24 ya. Yang nomor 26 insyaallah, yang nomor 36 insyaallah singkat. Karena memang amal-amalannya jelas ya. Dari hadisnya jelas, tinggal diamalkan. Yang hadis yang ke-36. Oh, salah ya. 36 maksudnya. 36. Udah capek? Sebentar ya. Yang hadis tadi panjang sebenarnya, tapi kembali semoga dicatat dan bisa diulang ya, menjadi pelajaran bagi kita beberapa poin tadi. Ya. Di hadis 36 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW berkata, beberapa akhlak mulia seorang muslim di sini.
ya, yang menjadi catatan kita. Kembali, pertama Nabi kita SAW mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumin qiyamah. Pernya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin dalam masalahnya di dunia ini, maka balasannya apa? Allah akan memudahkan urusannya bukan hanya di dunia, tapi Allah mengatakan kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, urusannya di hari akhirat nanti. Dan perlu kita fahami, urusan di hari akhirat jauh lebih dahsyat daripada di dunia. Di dunia mungkin kita bingung, ya, bingung dari mana, ya, dari mana memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Tapi di akhirat lebih dahsyat dari itu, jauh lebih dahsyat dari itu, ya. Maka kita perlu mengumpulkan hal-hal yang bisa menolong kita akan musibah yang bisa terjadi di hari akhirat. Dan kembali, inilah sisi ajaran Islam yang juga perlu untuk kita tampilkan dalam kehidupan dunia nyata. Maaf, ini ada juga yang apa yang hadis yang mengatakan barang siapa yang menolong seorang muslim, maka dia akan dimudahkan, maka Allah juga akan memudahkan segala urusannya. Ini sama nggak sama bahasan di sini? Mungkin bisa sama ya, nanti ada lanjutannya. Jadi kalau yang pertama ini, dia memudahkan urusan dunia, Allah akan mudahkan urusan di akhirat. Ya, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, kembali akhirat itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih penting. Tapi dalam kalimat selanjutnya, man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan orang yang mu'sir, orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, bukan hanya di akhirat saja. Kalau dari kalimat dunia kedua ini, Allah mengatakan barang siapa memudahkan urusan orang yang kesusahan, apa? Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu poin kedua ya. Jadi ketika kita membantu orang, kita tidak mengharapkan balasan dari siapa? Dari orang tersebut, tapi janji Allah dari hadis ini. Ya. Karena orangnya mungkin belum tentu bisa balas kita. Ya. Maka yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kebaikan hanya berharap kebaikan dari makhluk, bisa sering putus asa ya. Sering putus asa. Tapi berharaplah kepada Allah SWT, maka insyaallah ya, insyaallah kita akan mendapat kebaikan yang besar. Ya. Disebutkan dalam hadis ini, kalau yang bagian pertama an mu'min ya. Tapi kalau dalam potongan yang kedua, man yassaru ala mu'sirin. Mu'sir adalah orang yang kesusahan ya. Maka bisa masuk juga orang non-Islam ya, dan secara umum kita pun diajarkan untuk tetap menolong orang-orang meskipun dia non-muslim. Karena ada namanya hubungan kemanusiaan. Ya, ikhwatul insaniyah istilahnya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan bani Adam. Jadi Allah memuliakan, maka kita pun memuliakan bani Adam. Tolong mereka. Ya. Bahkan dalam kisah hadis tentang seorang wanita yang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Ya, maka para sahabat pun kaget saat itu. Ya Rasulullah, apa kita juga infak, ada sedekah terhadap binatang? Rasulullah bilang iya. Ya. Rasulullah bilang iya. Ya. Bahkan kepada binatang saja. Bahkan kepada binatang pun kita diperintahkan untuk seperti itu. Apalagi kepada manusia, ya. Meskipun dia non muslim. Tapi maaf, Ya. ini kalau misalkan orang non muslim mengundang makan kita makan itu ini Orang non muslim? mengundang kita datang untuk makan, tapi dia non muslim. Ya. Kita boleh datang atau enggak? Boleh, boleh. Kecuali itu di hari raya ya. Kecuali itu terkait dengan perayaan tertentu. Kecuali itu terkait dengan perayaan ibadahnya mereka, maka kita tidak masuk. Ya. Tapi kalau mereka mengundang tentu tidak apa-apa.
selama kita sampaikan kita tidak boleh makan, ada makanan-makanan batasannya. Dan insya Allah umumnya mereka faham sebenarnya. Kalau kita tunjukkan kita Islam, mereka faham. Dan tidak apa-apa. Dan boleh juga kita mengundang balik ya. Ya, kita boleh. Ya, kita tunjukkan. Ya, kita boleh. Tapi tentu tadi bahwa kita tidak boleh makan yang haram tentunya, dan juga kita tidak boleh masuk ke dalam sesuatu yang memang sifatnya ibadah mereka ya. Jadi kalau itu ibadah tentu kita tidak masuk ya. Khair. Itu yang kedua ya, tentang menolong. Yang ketiga, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang satara, yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Kembali, ini juga penting ya. Menjadi musibah di kalangan kaum muslimin ketika kita saling membuka baju, saling membukakan aib ya. Aib rekan-rekan kita dibukakan, dijajakan secara umum ya. Maka di sini disebutkan wa man satara musliman, barang siapa yang menjaga aib saudaranya, menjaga aib ya. Menjaga aib tidak berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kita tidak menyebarkan aib sembarangan. Ya, tidak menyebarkan apa? Aib sembarangan. Ya. Balasannya apa? Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Tentu kita punya kesalahan, kita punya kekurangan, ya. Maka Allah menutupi itu di dunia dan juga di akhirat nanti. Di akhirat nanti ada episode di mana setiap kita akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada episode di mana kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya orang yang sering membuka aib orang lain, maka ketika dia melakukan kesalahan, kemudian Allah sampaikan kepada semua makhluk, si fulan melakukan ini. Sedangkan orang yang melakukan yang biasa menutup aib orang lain, setelah dia jadi Allah katakan, apakah kamu melakukan ini, dia mengakui dan dia merasa celaka. Tapi kemudian Allah mengatakan, maka saya ampuni dan saya tutup dosa kamu pada hari ini. Ya. Allah juga menyebutkan dalam Nabi kita SAW menyebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba, tapi ada syaratnya apa? Selama hamba itu nolong juga saudaranya yang lain. Ya, Masya Allah ya syaratnya. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Sepertinya kalimat ini perlu diukir dengan baik ya, ditempel di rumah-rumah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hambanya yang menolong saudaranya. Ya. Jadi kalau dia perlu pertolongan Allah SWT, tolonglah saudaranya. Ketika dia menolong saudara, bukan dia mengharapkan pertolongan dari saudaranya. Ya. Faham? Dan kembali, hadis-hadisnya ini termasuk hadis yang mudah difahami, ya. Susah diamalkan mungkin ya. Artinya perlu sering untuk kita motivasi diri kita bahwa kita menolong orang, kita menutupi aib orang. Pertama, itu adalah perintah dari Allah SWT melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Yang kedua, ada balasan yang luar biasa. Kalau kita menolong, akan Allah tolong. Kalau Allah tolong, itu kira-kira siapa yang mau menghalangi ya? Kalau Allah mau nolong kita, siapa yang mau menghalangi? Ya, maka kembali yang perlu dibersihkan dari kita adalah ketika kita memberi pertolongan, jangan berharap balasan dari si orang itu. Ya, jangan berharap balasan dari si orang. Makanya kita diajarkan kalau ada orang melakukan kebaikan kepada kita, kita bilang apa? Kita bilang apa? Jazakallahu
khairan. Ini sepertinya selain juga ada peringatan ya. Semoga Allah membalas. Artinya secara tidak langsung jangan berharap balasan dari saya. Meskipun tidak sopan ya kalau kita bilang itu. Tentu sebagai orang yang telah diberi kebaikan, sebaiknya kita juga memberi kebaikan. Ini hal yang lain lagi. Tapi ketika kita memberi kebaikan, jangan pernah memulai karena orang tersebut dan juga berharap kepada orang tersebut. Ya. Abu Bakar pernah memberi penghidupan kepada seorang wanita. Ternyata wanita itu malah memfitnah Aisyah. Bayangkan, seseorang diberi makan setiap hari oleh Abu Bakar, giliran ada masalah, putrinya, putri kesayangan Abu Bakar, malah dia fitnah. Kalau kan difitnah dengan fitnah yang kejam, bahwa Aisyah berzina. Tentu sakit hati ya, dan Abu Bakar pun memang sakit hati, dan sampai mengatakan saya tidak akan lagi memberi penghidupan kepada wanita tersebut. Maka Allah mengingatkan Abu Bakar ya dengan turunnya ayat di surah An-Nur. Ya. Jadi perlu hati-hati. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Perkataan orang saleh di surah Al-Insan ya. Kembali, kebaikan yang kita lakukan, nuansa ibadah tadi, nuansa di bagian pertama tadi, akidah kita, syahadat kita, itu selalu ada dalam setiap amal kita. Kita melakukan kebaikan juga dengan nuansa syahadat. Semuanya adalah ibadah kepada Allah SWT. Saya berharap kepada Allah, karena rasa harap saya itu kepada Allah SWT. Ya. Saya melakukan ini juga karena takut kepada Allah SWT, bukan takut kepada kamu sebenarnya. Ya, tapi takut kepada Allah SWT. Meskipun tidak usah dia ngomong ya, yang seperti itunya. Sampai jam 1 ya. 5 menit lagi. Ya. Khair, sampai kalau kita berhenti situ pun sebenarnya bisa ya. Hadisnya muttafaqun alaih. Ada sisa hadisnya, ini tentang keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Jadi kalau ibu menempuh ilmu dari rumah ke sini, dan yang dituju adalah ilmu, ya, yang dituju adalah ilmu, maka dengan perjalanan tadi Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kira-kira bagaimana caranya Allah memudahkan? Bagaimana? Di antaranya dengan ilmu tadi itu. Ya, di antaranya dengan ilmunya menurut para ulama kita. Ya, karena dia ke sini kemudian dia mendapat, oh ternyata begini. PR-nya tinggal apa? Mengamalkannya. Ya. Mengamalkannya dan mencoba mengamalkannya ya, mencoba mengamalkannya. Ya. Jadi pertama, kembali tradisi ilmu yang di bagian kedua tadi, dan dilanjutannya ini bukan hanya ilmu tetapi sarana ilmunya. Lanjutannya Nabi kita mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kelompok ya, sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah SWT. Kegiatannya apa? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan di antara mereka. Maka nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiathumur rahmah, mereka akan dilimputi rahmat dari Allah SWT. Wa haffathumul malaika, malaikat bahkan akan mendekat mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama mereka, masing-masing mereka, fi man indah. Ya, fi man indah. Ya, jadi dua keutamaan majelis ilmu ini ya, keutamaan perginya dan keutamaan majelis ilmunya itu sendiri. Dan maka semoga kembali actionnya apa? Semoga kita bisa konsisten menghadiri majelis ilmu. Bukan hanya di sini ya. Majelis ilmu selama di situ dibahas adalah ilmu Islam, di situ dibahas adalah al-haq, maka berusaha untuk datang. Berusaha untuk mengambil manfaat. Ya, berusaha untuk mengambil manfaat. Ya. Siapapun yang ngajar sebenarnya, artinya yang penting selama di situ dibahas al-Islam, al-haq di situ. Karena Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan sebuah ancaman yang luar biasa ya, kepada orang yang Ali bilang tidak akan berkah ilmunya, siapa?
Orang yang mengancam temannya, dia marah kepada temannya karena apa? Karena kamu ngaji kepada orang lain. Dia pengennya hanya ngaji kepada dianya saja. Maka ini perlu hati-hati ya. Selama disuruh bahas al-Islam, iman, al-haq, maka insyaallah semangatlah untuk hadir ke pengajian seperti itu. Ya. Saya lupa hadis lengkapnya perkataan Ali, tapi secara eksplisit Ali mengatakan seperti itu. Dia marah kepada temannya gara-gara bermajelis dengan majelis orang lain. Ya, dan ini kembali keikhlasan perlu kita tanyakan ya, perlu kita perbaiki. Kembali ke hadis ini, mari kita menjadi orang yang termotivasi untuk mengajar ilmu dan juga menyebarkan ilmu. Ya, kalau bisa ibu-ibu juga menjadi orang yang aktif menciptakan majelis-majelis. Ya. Semoga tidak sulit lagi nyari ustadz karena ustadzanya sudah banyak ya. Ustadzanya sudah banyak. Caranya insya Allah mudah saja. Bahkan ini termasuk di antara yang paling mudah, yaitu halaqah untuk baca Al-Quran. Halaqah untuk membaca Al-Quran. Ya, saya tidak tahu statistik, tapi ibu-ibu yang hadir di sini kira-kira yang tidak hadir ada berapa kali lipatnya ya? Coba dipikir yang tidak hadir berapa? Orang yang bisa baca Al-Quran itu begitu banyak mungkin ya, saya tidak tahu. Maka perlu ibu-ibu yang begitu semangat ya, di sela tentu juga tetap dengan kewajiban di rumah dan kepada suaminya dan kewajiban-kewajiban lain, semangat untuk menuntut ilmu ya. Dia semangat mendengar tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ya, dia pengen masuk ke situ, dia pengen belajar bahkan naik level ya, mengajar, nanti belajar lagi, mengajar lagi, belajar lagi. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Jadi kalau mau di-resume ada 3 bagian ya. Bagian pertama tentang syahadat kita. Karena syahadat ini ibu-ibu sekalian kembali harus mewarnai semua aktivitas kita. Ya. Komitmen kepada Allah dan komitmen ittiba, ikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mewarnai semua. Ini bedanya kita dengan non-muslim. Komitmen kita kepada syahadat. Bagian kedua tadi 3 motivasi utama, motivasi ilmu, motivasi kepada Al-Quran secara khusus, dan yang ketiga adalah motivasi meningkatkan akhlak kita. Dan akhlak ini kembali menjadi apa? Menjadi istilahnya barometer ya. Menjadi standar bahwa ilmu kita, kedekatan kita dengan Al-Quran, yang diinginkan adalah perubahan akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah SWT, akhlak kita kepada sesama, ya, apa berubah atau tidak? Bagaimana kalau ada orang rajin ngaji tapi akhlaknya tidak bagus? Jawabannya Hamka rahimahullah. Ya. Apa itu Hamka? Kepanjangannya, panjang ya. Haji Abdul Malik dan lain. Hamka rahimahullah mengatakan, ketika ditanya ada orang yang tidak sholat tetapi dia amalnya bagus, maksudnya kesehariannya bagus. Ada orang yang sholat tapi kesehariannya kok tidak bagus. Maka Hamka bilang itu orang yang belum sholat. Kalau dia sholat, Masya Allah, pasti akan lebih baik lagi. Ini orang belum sholat sudah bagus ya. Kalau dia sholat pasti lebih bagus lagi. Dan tentu jadi Hamka mencoba menjawab dengan tentu kita tidak bisa pungkiri sholat adalah hal yang wajib ya. Mulai dengan yang wajib dulu ya. Insya Allah harusnya sholat berdampak merubah kita. Khair, mungkin demikian. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat ibu-ibu sekalian. Semoga berbuah amal saleh ya, menjadi berkah bagi saya pribadi, bagi kita semua, bahkan juga bagi orang lain yang tidak hadir di sini melalui lisan atau melalui catatan ibu-ibu nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.